Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Kamira dari kelas 8C. Saya akan mempresentasikan tokoh kebangkitan nasional yang salah satunya Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang pertama, latar belakang Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada 4 Maret 1886 di Desa Picanakan, Jepara, Keresidenan Semarang. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Sementara sang ibu adalah keturunan dari tuan tanah di Mayong, Jepara. Yang kedua, pendidikan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada usia 6 tahun, Cipto Mangunkusumo bersekolah di sekolah Belanda, yaitu Europees School. Cipto Mangunkusumo adalah murid yang cerdas dan lulusan dengan nilai terbaik di antara teman-temannya. Kemudian saat berusia 13 tahun, Cipto Mangunkusumo melanjutkan pendidikan ke Stopia. Stopia merupakan sekolah pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Yang ketiga, peran Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi Indispartij adalah organisasi pertama yang secara tegas menyerukan kemerdekaan Indonesia. Cipto Mangunkusumo, Ernest Louis Dekker atau Danur Dirja Setiabudi, dan Soewardi Soerjaningrat. Mereka kemudian disebut sebagai tiga serangkai. Ketiga tokoh ini mendirikan Indispartij pada 1912. Organisasi ini dianggap bahaya oleh Belanda karena secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya pemerintah Belanda membubarkan Indispartij yang dianggap sebagai organisasi subversif, lalu menangkap tiga serangkai dan mengasingkannya ke Belanda. Pada 1914, Cipto bergabung dengan Insulid, perkumpulan yang menggantikan Indispartij. Di sana ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulid. Akibat propaganda tersebut, jumlah anggota Insulid yang mulanya berjumlah 1.009 meningkat mencapai 40.000 orang. Kemudian pada 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad ini menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggap sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Pada 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya, sehingga Dewan Hindia pada 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Namun pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur tetap saja membahayakan pemerintah. Pada tahun itu juga Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa, tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Dan yang keempat, wafat Dr. Cipto Mangunkusumo. Penyakit asma Cipto kambuh saat masa pengasingan ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya. Namun Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Banda Aceh daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar. Pada 1940 ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.